Pak Kapolri pernah pidato setahun yang lalu bahwa yang memerdekakan Indonesia ini hanya NU dengan Muhammadiyah. Jangan terlalu melebar, Pak. Nah ini arahnya begitu, Pak. Iya, tapi yang kita arahnya begitu, seolah-olah yang bukan Muhammadiyah, yang bukan NU mencurigakan, merontakkan. Ya, kayak itu dia udah minta maaf segala macam, udah selesai. Udah pertemuan lagi kan dengan Majelis Ulama. Ya, saya belum dengar dia minta maaf di hadapan kita, di hadapan masyarakat. Belum ada televisi, belum ada medsos yang mengatakan Kapolri minta maaf. Ah, ngomongnya itu sudah beredar seluruh Indonesia. Kalau dia ngomong minta maaf, kita paham. Iya, tapi topik kita malam ini soal berapa ustadz yang diserang, gereja diserang, bukan lebih lebar dari... Baik, kita berharap ini tidak diskenariokan oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan. Sehingga nanti akhirnya Indonesia ini bisa chaos. Kita berharap kalau pelakunya itu di luar lingkar kekuasaan, segera tangkap. Kalau pelakunya itu di dalam lingkar kekuasaan, segera ungkap. Sehingga masyarakat tidak menduga-duga. Apa ini? Apa ini? Begitu. Saya pikir ini aja. Dan saya mendukung yang diucapkan oleh Profesor Mahfud MD minggu yang lalu. Ada 7 skenario itu. Ya didalami. Polisi kan boleh minta ahli. Ini kan ahli. Nah dipanggil, diminta. Sehingga masyarakat jelas dan kita tidak meraba-raba. Terima kasih Mas Kami. Ya, saya luruskan. Saya tidak pernah mengatakan itu. Saya mengutip satu bukunya Mayes, Agama dan Kekerasan. Tidak ada tuduhan seperti itu. Supaya publik juga paham. Jadi supaya tidak ada dusta juga di antara kita. Jadi saya mengutip apa yang dikatakan Mayes dalam bukunya Agama and Religi Kekerasan. Dan itu menjadi dasar kutipan saya. Tidak ada saya menuduh itu. Baik. Terima kasih. Kita rehat dulu pemirsa. Bukan cepat-cepat selesai. Bukan buru-buru ya. Betul sekali. Baik, sekarang saya ke Wakil Sekjen GP Ansor Mahmud Saltaud, Pak Kiai Haji Tengku Zulkarnain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Menyikapi masalah akhir-akhir ini, saya ingin mengungkapkan pendapat dari Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia, Bapak Profesor Dr. Din Samsudin. Beliau mengungkapkan dan sudah ditulis di beberapa medsos, di medsos sudah ramai juga, bahwa kejadian ini adalah skenario sistemik. Jadi ada skenario, tidak mungkin jadinya by accident. Ini by design. Tidak mungkin tiba-tiba orang gila kok kayak musim jamur gitu. Musim orang gila muncul semua orang gila. Dan orang gila ini pinter. Sasarannya itu cuma kiai, tokoh agama, kok enggak Kapolri gitu. Hah, orang gila ngejar Kapolri gitu. Ngejar Kapolda gitu. Kok orang gila taunya cuma kiai-kiai saja sama tokoh agama. Ini gila benar atau digila-gilain? Jadi skenario ada, pasti jangan dusta lah. Semua orang waras tahu ini skenario. Yang kedua sistemik. Dikatakan sistemik, menyebar luas dari mulai Jawa Barat kemudian sampai ke Aceh. Imam Masjid Baitur Rahman Banda Aceh mau ditikam sedang sholat, diamankan oleh jemaah di belakangnya. Kemudian tadi kita dengar lagi di Tuban masjid dihancuri kaca-kacanya, orang gila katanya, belum apa-apa, belum diperiksa ke rumah sakit gila sudah tahu gila. Cepat sekali gitu, gila. Kayaknya bukan polisi gitu, nggak profesional, kayak bukan polisi. Kalau polisi kan ada disidik dulu, diperiksa dulu. Kalau setengah gila atau kayak gila dibawa ke rumah sakit jiwa dulu, diperiksa otaknya. Kok cepet kali begitu tiba-tiba gila. Nah ini kan apa memang polisi Indonesia tercanggih sedunia, mengalahkan polisi dari Amerika dan lain-lain. Ini kan membuat tanda tanya besar. Kemudian kita katakan ini sistemik karena yang kena bukan orang Islam aja belakangan ini. Biksu diusir, ada pendeta dibacok, gereja dikejar dan sebagainya. Jadi tepat seperti yang dibilang Profesor Din Samsudin, ini sistemik dan terskenario, skenario sistemik. Kemudian yang kedua, tujuannya apa? Tujuan pertama adalah menyebarkan rasa takut, sehingga ada rasa takut di tengah-tengah golongan kelompok beragama. Takut bicara, takut berkhutbah nanti dibacok. Saya baru pulang dari Padang, kawan-kawan jumpa di airport, Bapak kok jalan sendiri? Saya bilang saya naik haji aja jalan darat sendiri. Nanti Bapak dibacok orang gila. Nggak apa-apa kalau orang gila yang bacok. Cuman aneh gitu. Makanya ini ditanamkan rasa takut. Kepada siapa? Ya kepada umat beragama dan tokoh-tokoh agama.
Bukan menyebarkan rasa takut kepada polisi, bukan menyebarkan rasa takut kepada politisi. Wong yang kena tokoh agama semua kok. Kenapa yang disebarkan rasa takut kepada tokoh agama? Mulai berpikir orang, jangan-jangan memang tokoh agama ini mau dibungkam, sehingga pada pemilu pilkada 2018, 2019, semua orang-orang organisasi, partai-partai yang mendukung agama, jadinya takut untuk bicara, takut kampanye, nanti dibacok sama orang gila. Siapa yang mendapat keuntungan dari timbulnya rasa takut terhadap orang beragama? Orang-orang yang anti agama, orang-orang sekuler, orang-orang komunis. Mereka untung kalau orang agama takut. Sehingga pada pilkada nanti, partai-partai yang sekuler, orang-orang yang anti agama, yang jijik dengan agama, mereka menangguk keuntungan dengan ini. Yang kedua, kata Din Samsudin, Profesor Dr. Din Samsudin, menimbulkan pertentangan antar umat beragama. Kalau menimbulkan pertentangan antar umat beragama, Hindu dengan Islam, Islam dengan Kristen, Kristen dengan Buddha dan lain-lain, tentu yang rugi kembali lagi-lagi umat beragama yang rugi. Orang sekuler nggak rugi, orang yang anti agama nggak rugi, yang rugi tetap orang beragama saja. Yang bukan kelompok orang-orang beragama tidak dirugikan sama sekali. Dan ini saya pikir memang betul-betul ada skenario. Buktinya, Polri sudah membentuk tim khusus SARA. Sehingga orang-orang nanti yang khutbah di masjid, di gereja, kalau menyinggung SARA langsung ditangkap. Sekarang SARA itu sendiri apa? Kalau orang Islam mengatakan, kaum muslimin dalam pemilihan pilkada, pilihlah orang Islam yang soleh. Ini tidak SARA menurut kami orang Islam. Ini ada Qur'annya, ada hadisnya, dan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945. Negara menjamin tiap-tiap negara untuk memeluk agama, garis miring kepercayaan, dan menjalankan ajaran agama dan garis miring kepercayaannya masing-masing. Jadi bagaimana ini kalau dibilang begitu? Dan ternyata Bawaslu sudah membentuk juga satu gerakan membuat teks khutbah di gereja-gereja dan di masjid-masjid harus sesuai dengan kehendak Bawaslu. Saya jadi heran, kita yang belajar agama dari belum pandai buang ingus harus khutbah sesuai dengan yang dibuat Bawaslu. Jangan-jangan mereka nyebut nama Tuhan pun salah. Kok mau ngatur-ngatur ulama? Tidak etis begini. Urusan agama biarlah urusan agama. Ada Majelis Ulama Indonesia, ada ormas-ormas Islam. Kok Bawaslu sekarang jadi gatel-gatel ikut ngurus agama? Apa mereka takut kelompok beragama ini muncul memenangkan pilkada-pilkada? Bawaslu kan harus netral. Kok ngatur-ngatur ini? Oh, nanti akan timbul chaos, timbul bunuh-membunuh. Buktinya ini sudah terjadi di Bandung, di Ciamis, di Tuban, di Aceh. Oleh karena itu, ikutilah pendapat kami. Khutbahlah menurut aturan yang kami buat. Jadi ini seperti memang diatur untuk mengarah ke sana. Yang ketiga, kata Din Samsudin, menciptakan disstabilitas nasional. Yang ujung-ujungnya nanti ini negara jadi ribut, jadi rusuh, bahkan kalau mungkin jadi chaos. Saya tidak berharap ini terjadi. Tapi kalau ini terjadi, yang untung kan penguasa yang sedang jalan. Dulu Bung Karno tahun 1959 mengeluarkan dekret presiden 5 Juli. Kemudian membubarkan konstituante. Kemudian beliau berkuasa sendirian. Nggak punya DPR, dia sendiri aja. Nggak ada wakil. Dibubarkan Masumi dan sebagainya. Apakah ini mengarah ke sana? Kita tidak berharap dan tidak menuduh. Bisa saja terjadi. Nah, kemudian saya ingin beri data-data Pak Karni. Menilik ke belakang. Di Sumatera Utara, di Tapanuli Utara, di Porsea tepatnya. Ada Masjid Sabilillah. 2 kali dibakar. Sekali dibakar nggak berhasil. Cuman rusak sebagian. Diperbaiki. Beberapa hari, beberapa bulan kemudian dibakar lagi. Kemudian kali ketiga dibakar ludes. Habis betul rata dengan tanah. Forum Umat Islam Sumatera Utara mengumpulkan uang. Saya terlibat dalam hal ini, tahu benar. Dibangunlah masjid itu dengan sempurna lagi. Dan polisi mengatakan akan kita usut. Sudah berlalu berapa tahun? 3, 4, 5 tahun. Nggak ada yang diusut. Nggak ada sama sekali gerakan polisi. Apa karena yang dibakar masjid? Tidak ada Jenderal Kapolri datang atau Jenderal Panglima datang. Beda dengan gereja yang dibakar ketika di Subulu Salam. Di Aceh Selatan terjadi pembakaran gereja. Karena gereja itu berdiri tanpa izin. Tidak ada SKB, 2 menteri yang dilaksanakan. Masyarakat kontra karena tidak ada orang situ yang Nasrani datang dari tempat-tempat lain. Ketika terbakar 2 jenderal langsung turun. Kapolri dengan Jenderal Panglima TNI turun 2 jenderal. Menyelesaikan masalah itu. Tapi nggak selesai. Tidak disebut kenapa gereja itu dibakar. Siapa pelaku pembakarannya. Apa alasan sehingga terjadi konflik? Ternyata tidak dituntaskan. Hanya saja gereja itu dibangun kembali dan kita timbul tanda tanya. Nah, kemudian kita lihat di masjid di Asahan. 2 masjid di Asahan, An-Nur dengan At-Taqwa.
dalam satu malam dibakar, jaraknya 3 sampai 5 kilometer. Dibakar dalam satu malam yang sama. Kemudian tiba-tiba besok pagi polisi mengatakan pelaku pembakaran adalah orang gila. Jadi ini gila ini bukan baru sekarang. Sudah 3-4 tahun yang lalu sudah ada orang gila bakar masjid. Dan pernah diungkapkan sampai sekarang siapa orang gila yang membakar Masjid An-Nur dengan At-Taqwa di kisaran Asahan itu. Kemudian ada masjid lagi dekat Pangkalan Berandan dibakar. Tiba-tiba keluar pengumuman orang gila. Siapa orang gilanya? Bagaimana orang gila bisa milih masjid? Kok orang gila nggak milih rumah polisi dibakar gitu? Kenapa harus masjid yang dibakar oleh orang gila? Nah, ini catatan kehebohan ini tidak ada terjadi ketika masjid dibakar Kapolri datang, Panglima TNI datang, nggak ada. Tolikara dibakar, nggak ada Panglima masjid Tolikara dibakar, Panglima turun ke sana, TNI Kapolrinya turun sana nggak. Malah pembakarnya diundang makan ke istana. Nah, harusnya ini yang bakar Sleman ini diundang makan ini ke presiden, ke istana, diundang makan. Apa betul gila, apa pura-pura gila, bagaimana? Nah, terakhir saya lihat. Kesimpulannya. Tadi Romo Beni mengatakan, seolah-olah ada kelompok agama yang bergerak memakai agama untuk merebut kekuasaan. Saya keberatan sekali dengan ungkapan itu. Siapa orang beragama yang mau merebut kekuasaan? Kami nggak punya senjata. Orang beragama di Indonesia nggak punya senjata, nggak punya tentara. Bagaimana mau merebut kekuasaan? Tidak mungkin itu terjadi, perebutan kekuasaan oleh orang-orang beragama, apalagi orang beragama Islam. Nah, tolong perilaku seperti ini, kata-kata ini jangan muncul. Kapolri Tito pernah waktu jadi BNPT mengeluarkan pernyataan yang mengejutkan. Dia katakan ada 9 ormas yang mengajarkan radikalisme dan ada 60 masjid di Jakarta yang mengajarkan radikalisme. Ketika kami bertatap muka di MUI, kami dan kawan-kawan bertanya. Bapak mengatakan ini di media, bahwa ada 9 ormas mengajarkan radikalisme. Ormasnya mana? Sebut. Supaya masyarakat tidak tertanya-tanya. Dan ada 60 masjid mengajarkan radikalisme di Jakarta. Mana masjidnya? Jangan nuduh-nuduh. Dan sampai sekarang tidak ada. Terus diam aja begitu. Nah, kemarin ujung-ujungnya kita lihat arahnya.